sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama ya. Pada kesempatan kali ini saya mau review ulang untuk proses lanjutan pengerjaan. Ini membuat alur yang pertama, yang kedua pemotongan pangkal batang bawah pada bahan bonsai waru. Yang di video awal pertama saya pernah update untuk teman-teman cara program akar dijamin aman untuk pemula ya. Kita langsung saja menuju bahannya, kita cek seperti apa. Ini sedikit meliu ekstrim ya untuk bahan bonsai warunya. Oke teman-teman, ini dia ya untuk bahannya. Ini jenis bahan dari awal pertama saya beli di media sosial online, di Facebook ya dulu ya. Ini katanya waru Thailand ya. Waru Thailand tekstur untuk hijau daunnya seperti ini, terus sedikit menggilap ya. Kalau untuk tekstur batangnya seperti waru India, bersih sedikit putih. Bedanya kalau waru India agak tebal, terus daunnya lebar kalau daunnya subur. Kalau ini sedikit tipis tapi menggilap, tapi tidak tipis banget seperti waru lokal. Oke, terlepas dari pembahasan itu, saya langsung mau perlihatkan untuk teman-teman. Nanti saya mau lakukan untuk pembongkaran bahan ini. Sebelum saya melakukan nanti ini, saya kerjakan pembuatan alur, terus pemotongan pangkal batang bawahnya di sini. Sedikit saya mau mengulas balik untuk proses awal membuat bahan ini nyampe seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang baru menyimak di video saya, mengikuti video saya, baru bergabung di channel saya, ini dulu dari kecil ya tentunya. Tidak mungkin sebesar ini bisa kita gerakkan terkecuali dengan teknik V. Ini dulu dari sepuntung rokok di bahan indukan saya kasih gerakan pakai lilit kawat dengan pemilihan setel cabang-cabang yang tepat. Setelah itu saya cangkok, saya masukkan ke polybag tanpa saya program akar. Saya masukkan ke ground sini. Setelah tampak subur, saya lakukan untuk cangkok ulang di pangkal batang bawah, menyesuaikan daripada nanti kita mau seberapa untuk cabang-cabang ketinggiannya dari pangkal batang. Saya cangkok seperti biasa, saya timbun pakai kokopit. Setelah akarnya subur, saya lakukan seleksi beberapa, saya sisakan. Ini sudah tersisa sekitar, kalau tidak salah ada 7 apa 8, saya sedikit lupa, nanti kita bongkar ya, kita lihat bersama. Sudah saya lakukan seleksi akar, saya sisakan beberapa akar yang nanti ke depan saya mau pakai. Ini saatnya saya mau melakukan untuk proses pembuatan alur untuk mempertegas jalur nutrisi. Itu pertama. Yang kedua, nanti saya mau cek untuk bahan ini udah mampu belum untuk pangkal batang di bawahnya daripada akar yang tersisa, seperti halnya mencangkok ya, tulang-tulangnya ada sisa yang masuk ke tanah, akan saya potong. Tapi dengan satu catatan, untuk melakukan hal seperti ini, pembuatan alur ataupun proses pengerjaan batang, membuat karakter tua, kita harus perhatikan untuk pertama tingkat kesuburan daun kita harus maksimal, karena akan membantu untuk menyuplai yaitu daripada kita pengerjaan pada batang utama ya. Oke, saya mau langsung ini lakukan pembongkaran dulu untuk ring karpetnya, sama mengeluarkan ini untuk penimbunan genteng. Selesai kali ini sudah saya lakukan untuk pembongkaran media, sudah tampak ya akar. Kita mau melakukan potong pangkal batang bawah, kita harus perhatikan keseluruhan akar ini.
dimana setiap besar akar kalau kita bayangkan kita potong semua, kita gabungkan jadi satu, sudah sebesar batang utama ya. Ini mampu otomatis kalau akar sudah sebesar ini keseluruhan, pangkal batang bawahnya sudah tidak cari asupan nutrisi. Nah, ini kenapa saya cuci, saya bersihkan, karena pertama saya mau membuat alur ya. Di saat kita memahat tentunya ada kotoran yang ikut masuk ke alat kita yang untuk memahat. Jadi saya tidak mau ambil risiko, saya bersihkan dulu pakai sikat tadi keseluruhan semaksimal mungkin. Sebelum saya mau melakukan pemotongan pangkal batang bawah, masih terlihat ya ini untuk tak-takan plastik ini polybag bekas. Ini saya kasih pengikat pakai kawat dun saya mau langsung melakukan tahap awal untuk pemotongan pangkal batang bawah dulu. Sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan, tidak apa-apa ya untuk pemotongan pangkal batang bawah, tapi saya mau mencoba untuk pemotongan. Terlihat ya, untuk pangkal batang bawahnya sudah hitam, sudah busuk. Berarti untuk asupan nutrisi yang ke atas dia tidak dari pangkal batang bawah, sudah dari keseluruhan akar yang saya proses dari awal. Sebenarnya untuk pangkal batang bawah ini tidak dibuang, tidak apa-apa ya. Tapi saya tidak mau ambil resiko karena apa? Di saat dia busuk pasti ada hama penyakit yang naik. Kalau seperti ini kita biarkan, kita harus ada pengontrolan penyiraman air starban di pangkal batang. Nah, ini akan saya coba melakukan untuk pemotongan pangkal batang bawahnya. Saya biasa ada gergaji dua ya, yang ini agak sedikit tipis, terus ini untuk pemotongan di atas. Kalau ini agak sedikit tebel, sedikit kasar untuk pemotongan di bawah. Karena apa? Di saat kita melakukan pemotongan untuk pakai yang di atas, sayang ya gergaji kita, jadi saya pakai yang tebal yang khusus buat kasar ya, buat diadu sama tanah. Sayang kalau alat kita tidak tajam ya. Oke, terlihat ya teman-teman, ini untuk bonggol batang bawahnya sudah saya ambil. Nah, nanti kita tinggal untuk merapikan daripada tadi ya, motongnya agak sedikit turun ya, karena saya tidak mau ambil resiko terkena akar-akar yang kasih asupan ke atas. Nanti bisa kita rapikan pakai pahat serapi mungkin ya. Ya, terlihat ya untuk pangkal batang bawahnya sudah saya potong, bertujuan agar tidak mengganggu untuk pertumbuhan daripada batang utama ini untuk tingkat kesuburan. Karena apa? Pangkal batang busuk di bawah kalau kita tidak ambil, tentunya rayap, uret ataupun hama tanah yang lain bisa naik ke atas. Oke, saatnya saya mau melakukan untuk pembuatan alur. Nah, untuk pembuatan alur variatif ya, menurut selera teman-teman. Alangkah bagusnya bagaimana kita mengikuti jalur yang ada pada bahan kita, mengikuti daripada gerakan daripada batang utama. Nah, kalau teman-teman ragu bisa kita ambil spidol atau alat yang lain, kita bikin paritan dulu, nanti baru kita lakukan pengerjaan. Tapi ini saya mau coba lihat aja, nanti langsung saya mau kerjakan untuk pembuatan alur tahap awal, mempertegas daripada akar untuk gerak dasar daripada batang utama. Nah, ini untuk cabang-cabang
Dulu banyak sekali ya sebenarnya untuk tumbuh titik tunas deket, tapi memang sengaja saya buang ya. Seperti ini akan saya buang saja, biar tidak mengganggu pembesaran. Toh nanti ke depan yang mau dipakai mungkin hanya ini saja, ini dipotong sini atau ini dipotong, nanti itu belakang ya, kita menyesuaikan. Tapi yang saya mau untuk kejar dulu untuk karakter gerak dasar, membuat karakter tua, alur, pembesaran batang. Untuk atas masih los, karena di saat kita membuat alur ataupun membuat karakter tua, kalau atas kita potong akan lama sekali, akan lambat, bahkan mungkin ada tidak berhasil ya untuk melakukan membuat kesan tua ataupun karakter alur. Untuk penutupan alur, karena butuh nutrisi full dari atas untuk membangun daripada batang yang kita inginkan sesuai nanti ke depannya. Oke, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan untuk membuat alur, bertujuan untuk mempertegas daripada akar ini nanti untuk asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan cabang di atas. Saya pembuatan alur mengikuti daripada gerak irama pohonnya. Itu yang pertama untuk saya pribadi ya, tapi untuk teman-teman monggo bebas silahkan, karena seni itu tidak ada batasannya. Untuk yang kedua, untuk pembuatan alur, untuk saya pribadi, saya pernah melakukan proses dan mencoba pengembangan diri, banyak belajar juga dari teman-teman. Untuk pembuatan alur saya pahat paling dalam nyampe tulangnya terkena, ini paling bawah, terus ke sini semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis, terus ke atas semakin tipis lagi ya. Kenapa? Karena untuk pelukaan dalam itu mengembangnya akan besar, jadi otomatis nanti di bawah sini bisa mengembang besar, terus ke atas makin kecil ya, jadi nanti pisang pen ya. Untuk setel di atas memang saya biarkan, nanti mungkin kita pikir belakang ya, yang penting kita membuat karakter batang ini menjadi seperti yang kita inginkan, baru kita setel di atas. Ini saya yang pertegas ada 3 di sini, 1 2 terus 3 dasar di belakang, nanti kita lihat dari sebelah sini. Terus yang ini tipis saja untuk belan-belan akar. Kita coba lihat dari sebelah sana ya, yang satu lagi yang saya pertegas agak tinggi. Oke, ini dia ya, ini agak dalam juga sama yang di depan, tinggi. Terus ini tidak terlalu tinggi, zigzag ya intinya. Ini sebenarnya kurang begini sedikit ya,
berhubung alatnya terbatas, nanti akan saya ulang, saya carikan alat lagi. Ini sementara dibiarkan begini dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau posisi seperti ini langsung kita timbun tanah, otomatis ini getah pada luka baru yang kita buat alur masih keluar ya, nanti tertempel sama media tanam akan mengakibatkan busuk, terus timbul jamur akan menghambat untuk penutupan kambium. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak apa-apa kita tutup pakai media tanam, tapi dengan satu catatan, kita media tanamnya full pasir malang, kita tutup sekian enggak apa-apa. Ini kalau pasir malang tidak seperti tanah ya, agak keras, terus biarpun halus kecil tapi seperti kerikil ya, keras, dia tidak mau menempel pada ini. Walaupun menempel itu dia akan steril ya. Dan jangan lupa ya untuk teman-teman, satu lagi, nanti kalau sudah benar-benar kering, untuk pemberian salep kambium pada bekas luka yang kita pahat atau kita karter untuk keseluruhan, biar kita lebih cari amannya saja. Oke, ini sementara saya biarkan begini dulu, nanti kita lakukan tahap kedua pembuatan. Ini tahap kedua nanti tinggal pembuatan kesan karakter tua ya, bukan alur ya. Kita lukai tipis-tipis di kulit luarnya saja biar bentuk karakter. Nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman contoh, tapi bukan bahan ekstrim, yang formal seperti apa. Nah, ini kita biarkan begini, nanti kalau sudah kambium sudah mulai menutup, kita akan timbun, saya akan timbun tanah sekian. Oke, saya akan tunjukkan untuk teman-teman yang tapi ini formal ya, pembuatan alur. Ada beberapa ya sebenarnya, jauh di sana sama yang di sebelah sana paruh semua ya. Ini dia untuk bahannya yang saya lakukan pembuatan alur. Terlihat ya, kalau kita melukai lebar, saya ambil contoh seperti yang jelas saja ya. Ini pelukaan lebar dalam di sini, semakin ke atas semakin tipis, pengembangannya akan besar ya, yang kita lukai lebar sama dalam. Terus ke atasnya seperti ini dulu saya kasih alur yang dalam yang sini, terus ini saya setelah kambium jalan, saya konsep ulang, membuat karakter tua dan dengan melukai kulitnya saja, hasilnya seperti ini. Nanti saya berharap ke depan untuk batang yang tadi saya proses minimal seperti ini. Ini belum saya lakukan banyak hal untuk pengepresan di atas karena di sini kambium belum menutup ya, lukanya belum menutup. Ini nanti masih lama sekali, ini masih pembesaran dinding ground juga, perawatan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini nanti akan selalu saya update perkembangannya seperti apa. Saya proses pengerjaan untuk bahan bonsai ID, bahan bonsai waru Thailand. Mungkin kalau teman-teman saya salah sebut, mohon maaf ya. Sebenarnya untuk ID bahan bonsai waru apapun, kalau kita bikin maksimal, kita berproses, berkarya, dan banyak belajar untuk pengembangan diri di lahan ground, kita mau mencoba apapun ID-nya, bagus ya. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk video pengerjaan bahan ini, nanti dari awal sampai saat ini saya lampirkan di bawah deskripsi. Nanti urut-urutannya bisa teman-teman bisa simak, bisa lihat di bawah kolom deskripsi, nanti linknya saya lampirkan. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.